Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang datang kamu dari pihak generasi muda, dek karena kepengen tahu tentang masalah adek berseni syarak berseni kitabullah. Salah satunya adalah tentang masalah tradisi dan budaya yang ada di sebagian Kabupaten Padang Pariaman, mungkin rata-rata di Padang Pariaman. Di sinan itu ada istilah bondi dan ada istilahnya menganak orang. Artinya di sinan itu atau kalau dalam bahasa Arab kitab atau melamar. Nah, di situ tu ada dilaksanakan datanglah kapal muda yang diutus beserta atas nama pangkalan dan ditunggu oleh nek mamak yang ada yang atas nama negeri setempat. Nah, di sini tu ketika lah tiba tamu yang diundang ataupun orang-orang lah tiba ke rumah kasih pangkalan, di sini tu dilaksanakan nama tentang bersambah dompet macam. Berkabar macam sambal kabar itu sesuai dengan adat, tradisi dan budaya negeri setempat berkata orang adat selungkan negari. Salah satunya adalah yang pertama adalah lakuan kemeninjau kalam kemanyigi, yang kedua adalah sambah menjang tangan, yang ketiga adalah masak sirih, dan kampe adalah 7 mukasih. Yang ditanyakan oleh generasi muda itu cangkuknya jo sarak. Nah, di situ kita menjelaskan secara pemahaman yang bertahu berkecek tadi nama tawalah pandalun kau dan pandai kau dan tahu dipulangkan ke orang yang punya sebab ikut sebenarnya ranah hambo tapi dek karena bukan ranah hambo otomatis saya muci bojo menyampaikan. Tuan-tuan kalau salah beku ada petunjukan. Yang pertama sekali adalah tentang masalah lakuan kemeninjau kalam kemanyigi. Lakuan kemeninjau kalam kemanyigi itu ranahnya diarahkan kepada ranah syariat. Kenapa ranah syariat? Yang syariat itu nyato. Artinya patut dahulu didudukan ko jauh lei basonsong ampi lei baturi. Artinya dalam pakaian hukum syariat, kalau seandainya kita kataga melaksanakan solat, tentukan rukun syariat dimulai dari bersuci. Selesai bersuci sudah tu beko kita pakaian yang suci, berasih anggota tubuh, baru tibur sinan tu cukui rukun syariah. Itu makanya kalau cukui lakukan kemeninjau kalam kemanyigi ibaratnya kalau tibur dedek jauh lei baturi ampirnya lei bajalang takatujo hukum syariat. Kalau secara hukum syariat wajib lah kita kerjakan, syariat sunnah lah kita kawan. Sinan tu baru kita masuk ke rukun. Tu ibaratnya. Cukui baru masuk ke yang kedua. Tu yang kedua tentang masalah sambah menjang tangan. Apa tu sambah menjang tangan menurut tatanan adat di pusako? Itu tu di sinan tu salah satu itu ibaratkan terikat. Kenapa ibaratkan terikat? Sabuk sambah menjang tangan tu manoko sambah kita agakkan secara ilmu. Secara ilmu yang pertama sekali tertib atau tertib mujilih artinya majlis fi'il, lelo dan kurena. Kalau cukup secara nadimu tadi sesuai dengan ketentuan, makanya di sinan bisa sambah yang tengah ditegakkan. Tapi kalau 5 syarat itu nak cukup, maka bila masuk dipakai ikulah bahasa Minangnya makan baku tiko sumbiang bawa katu. Nah, artinya apa? Artinya di sinan kita pahami konsepnya. Kalau dalam tarikat itu seperti itu juga. Mana kalau kita bertarikat maka ada syarat dan ketentuannya. Dalam kita mentarikatkan sebut ada namanya ilmu syariat, ada namanya ilmu tarikat. Yang kini ke maknanya tarikat dalam tarikat itu berjalan. Ketika berjalan ibaratkan kita ke solat atau zikir, maka mana kalau kita ke solat saja ada 5 syarat ketentuannya. Yang pertama suci anggota di dasar najis. Yang kedua bersuci, yang kedua mengatai masuk katu. Yang ketiga memakai pakaian yang suci. Yang keempat adalah berdiri di tempat yang suci. Yang kelima menghadap kiblat. Nah, itu kajiannya tentang masalah maka itu terikat. Maka masuk kalau kita masuk terikat ada ketentuan rukun syaratnya. Sebab kalau cukup rukun syariah maka sinan bahas sambah ketagakkan. Itu kita buat terikat. Ibaratkan kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah masak sirih. Masak sirih itu dalam kajiannya dalam sirih kita masakkan ada 3 teh basok dibuat tadah kapur putih gambar merah dimakan mono mudah. Artinya sadah dibalik santur dididik
pinang digatok sideh dicabik, sinan sideh kena masak kan. Nah, malah kalau sideh kena masak diibaratkan kalau dalam itu dah kajian hakikat. Kenapa hakikat di situ kita tegakkan? Sabuk ada limu dalam sasirih, sare limu di kawan. Nah, nama limu di kawan. Yang pertama deteh basok di bawah tadah, itu hikmah di situ adalah hakikat sebenarnya. Artinya apa? Dilingkung dengan dalam Cirano dilingkung dengan dia apa namanya arai pinang di lampuk jo jual itu mana hakikat di situ sebab punya isi di situ sehingga merah tinggal di bibi kalek tinggal kungan rasul pulang ke dalam. Nah di sini tu maknanya apa itu mana hakikat. Nah kalau cukup isar dan limu tu nan hakikat itu sudah sadimu paham kita ibaratkan dah hakikat itu kalau ibarat solat kini ko sambah kita agakkan solat yang pertama tahu namanya sambah tahu namanya sambah apa bersambah 5 sampai 3 sambah apa si sambah. Nah yang macam itu maka sinan si masak itu makanya laku mereka bertinjau kalau mereka bersegi di awal pertama kita sebut kita menjalankan syariat, tarikat dan hakikat. Saya yang terakhir adalah terima kasih. Anda telah istilah bahasa ada minam maka tadi bahasa istinah kini bahasa iscape itu dikatakan ma'rifat. Yang ma'rifat itu artinya adalah kalau kita mengkaji tentang masalah itu artinya kita pahami dengan konsepnya kalau tiba di ma'rifat itu bahasanya adalah bahasa lugas, tidak bahasa yang babungu. Sebab kalau kita lah makrifat itu dalam kajian tasawufnya adalah di sinalah yang sebenarnya sampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab pemakaiannya itu maka sempurna ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ada makrifat, maka ada balahi, ada batin. Itu mungkin kira-kira yang bisa aku sampaikan. Kok salah mungkin ambo kurang pengetahuan, kok bana itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.